kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala dan leher yang mengakibatkan memar otak, memar paru, sehingga menyebabkan henti napas. Kemudian kekerasan tumpul pada permukaan tubuh yang tidak diobati, diberikan pengobatan, juga memiliki andil pada percepatan kematian pada korban. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak. Kita pikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada isu bahwa korban itu meninggal sore hari. Apakah itu bisa dipastikan bahwa korban meninggal sore hari bukan pada malam hari? Terima kasih. Untuk estimasi waktu kematian atau pada jenazah ini kami tidak bisa menyimpulkan karena pada saat melakukan pemeriksaan korban sudah mengalami proses frosting sebelumnya. Ini disimpan di cold storage. Kemudian pada saat kami periksa tanda-tanda hematologi atau data kematiannya sudah tidak dapat kita simpulkan lagi. Namun yang dapat saya sampaikan sebagai temuan untuk forensik pada kasus ini adalah jenazah belum mengalami pembusukan. Artinya pada saat ditemukan oleh penyidik atau pada saat dimasukkan ke dalam cold storage itu masih kurang dari 24 jam sebelum terjadinya kematian. Mungkin. Barangkali dari pihak wartawan ada yang ditanyakan, kami silakan. Bukan dari dua kan kepala dan leher yang jadi pengungkap itu Pak. Itu dilakukan penganiayaan itu berapa kali Pak? Sampai dengan dia meninggal dunia. Dan menggunakan Apakah apa satu itu juga dipukul terus meninggal atau itu udah berulang kali sebelumnya Pak? Di tempat yang sama. Ya, terima kasih. Jadi untuk menilai jumlah pemukulan itu tidak bisa kita buktikan secara kedokteran forensik. Nah, kita tidak melihat kejadiannya, kami hanya menyampaikan pendapat kami sebagai ahli. Sehingga yang kami temukan hanyalah ditemukan beberapa kekerasan yang sifatnya tumpul pada daerah kepala dan juga dada serta punggung. Jumlahnya cukup banyak. Untuk menghubungkan antara saat kematian dengan saatnya pemukulan itu tidak dapat dipisahkan pada kondisi ini. Sehingga kalau disimpulkan kekerasan itu terjadi berkali-kali, kemudian ditambah dengan renjatan neurogenik yang dialami oleh pasien sesuai dengan dugaan kami, barulah pasien ini menemui kematian. Sebelumnya kan sempat dikonfirmasi ada bekas luka yang sudah mengering. Apakah bekas luka itu yang sudah mengering turut memperparah kematian korban? Bekas luka yang sudah mengering itu kita terminologikan sebagai luka lama. Luka lama itu artinya luka yang sudah menjalani proses penyembuhan, baik itu sebagian maupun komplit. Nah, pada korban ini seluruh lukanya masih kami kategorikan sebagai luka lama. Bukan berarti luka yang dari jauh-jauh hari sebelumnya. Ini adalah luka yang sudah mengalami proses penyembuhan oleh tubuhnya sendiri. Sehingga pertanyaan dari teman-teman media tadi, saya tidak bisa memisahkan luka yang terjadi sebelum kejadian ini dengan luka yang terjadi pada saat kejadian tanggal 13 sesuai dengan laporan polisi. Pak, bisa diprediksi dia berapa lama mengalami penyiksaan itu Pak? Kalau melihat luka yang kami temukan berdasarkan usia lukanya itu jadi pada waktu yang tidak jauh berbeda ya, mungkin pada kesempatan yang sama pada hari yang sama. Pak, selain kepala ada alat vital lain yang ada bekas luka ditemukan? Ini maksudnya organ dalam. Iya, organ dalam. Organ dalam korban tidak ada yang mengalami perlukaan hebat kecuali paru-paru dan yang rusak. Kemudian juga kami temukan juga ada tanda penyakit pada lambung tidak signifikan. Sebagai dokter kenapa Pak? Lambung. Lambungnya mungkin karena tulang makan kan atau karena penyakit. Ada luka bekas kekerasan di situ, yang ini di situ Pak? Kami tidak menemukan luka-luka dengan pola-pola luka bakar pada korban ini secara nyata. Namun mungkin saja luka-luka itu tersamar dengan luka-luka tumpul lain yang tersebar pada permukaan tubuh korban, sehingga tidak bisa kita pisahkan. Oke, dari di sini ada sapu dan selang ini yang digunakan oleh pelaku untuk menganiaya korban itu tahu. Baik yang terkatakan ya, saya langsung menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilaksanakan oleh penyidik. Jadi memang penganiayaannya sudah dilakukan oleh pelaku ini memang kerap terjadi, jadi bukan hanya satu kali dua kali saja
dalam 1 hari itu memang sudah dari beberapa hari sebelumnya di belakang hari itu sudah sering terjadi kegiatan atau tindakan penganiayaan. Nah, yang salah satunya itu adalah bentuk kekerasan dengan menggunakan alat yang sudah kita perlihatkan di depan rekan-rekan semua. Ya, ada yang menggunakan selang air yang dilipat menjadi 2, kemudian dilakukan pukul kepada tubuh korban. Nah, kemudian juga ditemukan juga asal keterangan yaitu lilin yang digunakan pada saat dibakar kemudian diteteskan di tubuh korban. Nah, ini salah satu barang bukti yang sudah kita dapatkan. Kemudian ada ini jeruk ya, jeruk pada saat korban ada luka di dalam tubuh, di bagian tubuhnya, kemudian ditetesi dengan cairan jeruk. Nah, ini salah satu bukti yang sudah kita dapatkan kemudian berdasarkan dari keterangan para saksi maupun masyarakat sendiri. Termasuk juga ada sapu yang digunakan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi itu secara datanya isu lilin itu baru tinggal setengah bagi atau bagaimana? Atau nanti setelah itu? ini lilin sudah terbakar, jadi memang sudah kerap digunakan oleh pelaku untuk melakukan penyiksaan kepada korban. Jadi sering digunakan ini di korek api. Nah, ini berdasarkan penjelasan dari saksi ya, para saksi. Ini pada saat dibakar juga sempat ditempelkan di bagian tubuh korban. Jadi pada saat masih panas, ditempelkan ke bagian tubuh korban. Pak, kedua pelaku ini melakukan penganiayaan. Ya, kalau berdasarkan keterangan dari para saksi, pihak pelaku dua-duanya melakukan penganiayaan. Ada peran Masing-masing memiliki peran. Terakhir Pak Bin dalam penerapan pasal dari tindakan yang telah dilakukan. Kami menerapkan pada undang-undang pidana ya, yang jelas dengan ancaman hukuman maksimal adalah 15 tahun penjara. Pak Pak, sebenarnya sudah ada tes kejiwaan. Kami sudah meminta dari Dinas Sosial untuk membantu melakukan pemeriksaan kejiwaan. Kami lagi menunggu kesediaan dari saksi, dari ahli, dari ahli. Pak, kalau pelaku kan memiliki anak kandung, apakah anak kandung diperlakukan sama dengan korban? Kalau sejauh ini pemeriksaan ini belum ada. Hanya rata-rata anak dari korban, ya korban asasi korban. Pak, terakhir Pak, informasi yang beredar juga si korban ini mengalami kemaluannya. Itu kita apakah itu karena kekerasan juga atau apakah itu benar atau termasuk pada pemeriksaan tidak ditemukan kondisi pecahnya kelamin, di mana saya juga menemukan ada beberapa luka yang sifatnya minor pada anggota kemaluan korban, tidak bisa dipisahkan dari dasar tubuh lainnya, sehingga tadi disebutkan sebagai dasar tubuh lainnya. Baik ya? Cukup ya? Cukup. Nanti perkembangan kita akan lanjut ya. Setelah ini kita akan melakukan kegiatan pendidikan. ini Pak bisa dihubungkan barang bukti Pak misalnya Pak? Ya. Cukup ya? cukup. Oke, terima kasih rekan-rekan media sekalian atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pejalan. Mundur ke belakang. Kita aja pegang
Happy jaga error lah. Ya ampun, orang tanya kenapa ditante sama pingsan? Pingsan, pingsan. Ada tante. Usut yang dapat ya. Oh, Jesus, sosialisasi orang acara, guys. Sosialisasi orang acara.